Selamat pagi, Bapak Ibu Guru, para orang tua, serta teman-teman yang kami kasihi. Perkenalkan, kami dari kelompok RP Sosial Humaniora 20 ingin menjelaskan mengenai penelitian kami yang berjudul Perbandingan Sikap Disiplin Siswa-siswa kelas 8 SMP kelas Sekanisius tahun ajaran 2021-2022 saat dan setelah mengikuti ekskul bela negara secara online dengan offline. Sebelum mulai, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya John Paul Maxim Sanusani dari kelas MAN 4, nomor absen 14. Saya Jonathan Hendrik Tamboto dari kelas Men 4, absen 15. Saya Ben Arifai Santoso dari kelas 94 nomor absen 3. Dan saya Pascal Ninde Suro dari kelas 94 nomor absen 23. Hari ini, kami ingin menjelaskan mengenai penelitian kami. Di penelitian kami sendiri dibagi ke dalam 4 bagian, antara lain pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta penutup. Sekarang, saya akan menjelaskan memberikan ke teman saya, Jonathan, untuk menjelaskan mengenai pendahuluan. Silakan, Jonathan. Baik, terima kasih Lando. Sekarang saya akan menjelaskan pendahuluan. Pertamanya adalah latar belakang. Merebaknya COVID-19 menyebabkan banyak orang terpapar dengan virus ini. Akibat dari penyebaran COVID-19, pada periode Januari 2021, pemerintah menetapkan PPKM yang membuat siswa-siswa melakukan PJJ. Salah satu kegiatan sekolah Kolese Sekanisius bagi siswa-siswa kelas 8 adalah ekskul wajib bela negara. Ekskul bela negara untuk siswa kelas 8 SMP Kolese Sekanisius pada tahun ajaran 2021-2022 menghadapi dua situasi, yaitu ekskul bela negara secara online saat pandemi pada semester 1 dan sebagian awal semester 2, serta ekskul bela negara secara offline saat bagian pertengahan hingga akhir semester 2. Ekskul bela negara sendiri bertujuan untuk menanamkan sikap-sikap yang baik dalam siswa-siswa yang mengikutinya. Salah satu dari sikap-sikap tersebut adalah sikap disiplin. Nah, apa itu sikap disiplin? Thomas Gordon mengatakan bahwa sikap disiplin adalah perilaku dan tata tertib yang sesuai dengan peraturan dan ketetapan atau perilaku yang diperoleh dari pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus. Kemudian menurut Prijo Darminto pada tahun 2004, ada tiga aspek dari sikap disiplin. Aspek pertama adalah sikap mental yang merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalian pikiran, dan pengendalian watak. Aspek kedua adalah pemahaman yang baik mengenai sistem peraturan perilaku, norma, kriteria, dan standar yang sedemikian rupa. Sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran bahwa ketaatan akan aturan. Aspek ketiga adalah sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati untuk mentaati segala hal secara cermat dan tertib. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan bahwa masalahnya adalah sikap disiplin siswa-siswa kelas 8 SMP Kolese Sekanisius pada tahun ajaran 2021-2022 yang mengikuti ekskul negara secara online dan juga offline dapat berkembang secara berbeda dibanding dengan siswa-siswa kelas 8 SMP Kolese Sekanisius pada tahun ajaran lainnya yang menjalankan ekskul negara secara offline penuh. Penelitian ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertamanya adalah meneliti tentang sikap disiplin siswa-siswa kelas 8 SMP Kolese Sekanisius tahun ajaran 2021-2022 saat dan setelah mengikuti ekskul bela negara. Tujuan keduanya adalah menentukan antara online dan offline mana yang merupakan cara yang lebih baik untuk menanamkan sikap disiplin dalam siswa-siswa yang mengikuti ekskul bela negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan antara sikap disiplin siswa-siswa SMP Kolese Sekanisius tahun ajaran 2021-2022 saat dan setelah mengikuti ekskul bela negara secara online dengan offline. Penelitian ini adalah penelitian yang penting karena dua alasan. Alasan pertamanya adalah ekskul bela negara tahun ajaran 2021-2022 baru berlalu di tahun ajaran yang lalu. Alasan keduanya adalah situasi yang dialami siswa-siswa tersebut berbeda dengan
situasi yang biasanya dialami oleh siswa-siswa kelas 8 Kolsekanisius yang menjalankan ekskul bela negara secara offline penuh. Penelitian ini memiliki satu manfaat, yaitu hasilnya akan menunjukkan cara menjalankan ekskul bela negara untuk mengembangkan sikap disiplin siswa yang mengikutinya. Dalam penelitian ini, peneliti membuat dua hipotesis yang dibuat. Hipotesis pertamanya adalah tidak ada perbedaan sikap disiplin siswa-siswa kelas 8 SMP Kolsekanisius tahun ajaran 2021-2022 saat dan setelah mengikuti ekskul bela negara secara online dengan offline. Hipotesis keduanya adalah ada perbedaan sikap disiplin siswa-siswa kelas 8 SMP Kolsekanisius tahun ajaran 2021-2022 saat dan setelah mengikuti ekskul bela negara secara online dengan offline. Baik, sekarang saya akan beri kepada Lando untuk menjelaskan metode. Terima kasih Jonathan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode. Metode penelitian yang kami ambil berupa kuantitatif komparatif. Kuantitatif adalah investigasi sebuah fenomena dengan cara mengumpulkan data dan mengukur data dengan teknik yang sistematis. Selain itu, komparatif merupakan membandingkan keberadaan dua variabel pada sampel yang berbeda. Selain metode penelitian, terdapat juga variabel. Variabel di penelitian ini terdapat dua bagian, yaitu variabel bebas dan variabel tunggal. Variabel tunggal sendiri dibagi ke dalam dua bagian, yaitu X1 dan X2. Sedangkan variabel bebas dilambangkan dengan variabel Y. Variabel X1 melambangkan ekskul bela negara secara online. Sedangkan variabel X2 melambangkan ekskul bela negara secara offline. Selain variabel X1 dan variabel X2, terdapat juga variabel Y. Variabel Y merupakan variabel yang melambangkan sikap disiplin. Selain itu, variabel Y adalah variabel yang mengaitkan antara variabel X1 dan X2, yang artinya ekskul bela negara secara online dan juga ekskul bela negara secara offline akan dikaitkan dengan sikap disiplin, yang merupakan variabel Y. Selain variabel, terdapat juga teknik pengambilan sampling. Teknik pengambilan sampling yang penelitian kami lakukan adalah random sampling. Random sampling artinya menyebarkan kuesioner secara acak dan kriteria yang telah kami buat, berupa murid kelas 8 SMP Kolsekanisius tahun ajaran 2021-2022. Selain teknik pengambilan sampling, terdapat juga teknik pengambilan data. Pada penelitian kami menggunakan instrumen berupa kuesioner kuantitatif komparatif. Selain itu, terdapat juga skala Likert dan juga isi kuesioner. Skala sendiri merupakan alat ukur untuk mengukur jawaban yang ada di dalam kuesioner. Skala yang kami gunakan berupa skala Likert. Skala Likert artinya skala yang berguna untuk mengukur sikap seseorang. Selain itu, di skala Likert sendiri terdapat 4 bentuk jawaban, antara lain sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Selain skala, terdapat juga isi kuesioner. Isi kuesioner sendiri berupa pertanyaan yang merupakan pengembangan dari aspek-aspek sikap disiplin. Setiap aspek memiliki 2 pertanyaan yang dibagi ke dalam 2 bagian, antara lain online dan juga offline. Nah, selain teknik pengambilan data, terdapat juga cara mengolah data. Cara mengolah data di penelitian ini sendiri dengan cara peneliti akan mencari rata-rata dengan menjumlahkan skor total responden tiap pertanyaan yang dibagi dengan jumlah responden yang ada. Nah, sekarang saya akan memberikan ke teman saya Bernard untuk menjelaskan mengenai hasil dan juga pembahasan. Silahkan Bernard. Baik, terima kasih Lando. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Pertama, kami mendapatkan responden sebanyak 91 siswa atau 50% dari jumlah 182 siswa untuk angkatan kelas 8 tahun ajaran yang lalu. Lanjut. Aspek pertama, sikap disiplin, dikembangkan menjadi 2 pertanyaan, yaitu pertanyaan ketiga dan kelima. Sebelum saya menjelaskan hasil aspek yang kami meneliti, kami ingin menyampaikan bahwa diagram batang biru merupakan ekskul bela negara secara online. Sedangkan pada diagram batang berwarna merah, yaitu ekskul bela negara secara offline. Pada pertanyaan ketiga,
secara keseluruhan jika dibandingkan dengan online, jawaban sangat setuju dan setuju pada offline lebih banyak. Sedangkan jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju lebih sedikit. Pada pertanyaan kelima, secara keseluruhan jika dibandingkan dengan online, jawaban sangat setuju pada offline lebih banyak. Sedangkan jawaban setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju lebih sedikit. Selanjutnya, aspek kedua sikap disiplin dikembangkan menjadi dua pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama dan kedua. Pertanyaan pertama, jika dibandingkan dengan online, jawaban sangat setuju pada offline lebih banyak. Sedangkan jawaban tidak setuju, dan sangat tidak setuju lebih sedikit. Pada pertanyaan kedua, secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan online, jawaban sangat setuju pada offline lebih banyak. Sedangkan jawaban setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju lebih sedikit. Selanjutnya, pada aspek ketiga, sikap disiplin dikembangkan menjadi dua pertanyaan, yaitu pertanyaan keempat dan keenam. Jika dibandingkan dengan online, jawaban sangat setuju pada offline lebih banyak, sedangkan jawaban setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju lebih sedikit. Pada pertanyaan ke-6 atau terakhir, secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan online, jawaban sangat setuju dan setuju pada offline lebih banyak, sedangkan jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju lebih sedikit. Dalam pembahasan, total kuesioner tersebut kita mendapatkan nilai minimal dan maksimal, yaitu 6 dan 24. Jika diratakan, hasil pengukuran nilai pada ekskul bela negara secara online menunjukkan skor 18 atau sekitar 66%. Yang artinya sikap disiplin pada saat bela negara online sedang. Sedangkan hasil pengukuran nilai pada ekskul bela negara secara offline menunjukkan skor 21,59 atau sekitar 86%. Yang artinya sikap disiplin pada saat bela negara offline tinggi. Selanjutnya, saya akan berikan kepada Pascal untuk membahas tentang kesimpulan dan saran. Baik, Bernard, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penutup. Jadi, untuk kesimpulan, dari data yang telah kami kumpul, kami dapat menyimpulkan bahwa kegiatan bela negara yang dilaksanakan secara offline menghasilkan tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi dari tingkat kedisiplinan yang dihasilkan oleh kegiatan bela negara yang dilaksanakan secara online. Secara keseluruhan, tingkat kedisiplinan ekskul bela negara yang dihasilkan secara offline lebih tinggi 20% daripada tingkat kedisiplinan yang dihasilkan oleh ekskul bela negara yang dilaksanakan secara online. Jadi, aspek-aspek kedisiplinan lebih baik dikembangkan jika ekskul bela negara dilakukan secara offline dibandingkan dengan ekskul bela negara yang dilaksanakan secara online. Sebelum melakukan penelitian, kami membuat dua hipotesis. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis kami yang kedua, yaitu ada perbedaan sikap disiplin siswa-siswa kelas 8 SMP Kolose Canisius tahun ajaran 2021-2022 saat dan setelah mengikuti ekskul bela negara secara online dan offline. Hasilnya adalah ekskul bela negara secara offline dapat mengembangkan sikap disiplin siswa-siswa yang mengikutinya dibanding dengan ekskul bela negara secara online. Saran ke depannya adalah agar ekskul bela negara dapat dilakukan secara offline. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa sikap disiplin pada saat ekskul bela negara secara offline lebih berkembang daripada sikap disiplin pada saat ekskul bela negara secara online. Hal ini menjadi suatu dasar yang mengharuskan agar ke depannya ekskul bela negara dilakukan secara offline agar sikap disiplin para siswa dapat lebih berkembang daripada saat mengikuti kegiatan ekskul bela negara secara online. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih kami ucapkan kepada para penguji, para pembimbing, dan para guru yang telah berkenan mendampingi kami selama menyusun research paper ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang luar biasa dari orang tua kami dan kepada teman-teman atas semua kritik dan saran yang sangat membangun. Kami memohon maaf jika terdapat kesalahan pada research paper ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.